Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang berbahagia. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang memang agak lucu, tapi ya karena pangsa pasar banyak ini ditanyakan ke saya. Ya. Pertanyaannya adalah, Pak, saya mau belajar bagaimana membuat kecambah kelapa sawit sendiri. Wah, ini banyak yang tanya, tidak hanya sedikit ya yang tanya. Tapi semua jawaban saya sama gitu. Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu akan saya utarakan latar belakangnya. Jadi pemirsa sekalian yang berbahagia, sejak zaman dulu itu sejak tahun pertengahan 1990 pengembangan areal kelapa sawit di Indonesia itu mengalami dengan pesatnya ya. Sekarang tahun 2020 ini diperkirakan kan sekitar 16,3 juta hektar. Jadi berapa dihitung kebutuhan kecambahnya sangat juga luar biasa dari awal dulu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada awal-awal kan masih produsen kecambah itu kan masih yang terkenal dulu kan PPKS atau Marihat, Sokvindo dan Lonsum. Tiga itu yang awal-awal penyedia kecambah kelapa sawit di Indonesia. Kapasitas produksi ketiga produsen ini dulu tentunya kan ya sangat sulit untuk menampung pengembangan areal kelapa sawit yang sangat luar biasa pada tahun 1990-an masih ke atas itu. Kebutuhan mungkin waktu itu diprediksi bisa sampai 200 juta kecambah atau pohon. Sementara dari tiga ini kan mungkin ya bisa mendekati 150 mungkin atau apa itu dulu. Ini kan masih ada kebutuhan celah itu tadi yang memang pengembangan sangat luar biasa dan kelapa sawit menjanjikan. Artinya apa? Ada celah ini ya ini diisi oleh bibit-bibit yang enggak jelas. Makanya terkenal mutiara hitam itu tadi, ini sejarahnya. Ya, beda dengan keadaan sekarang yang produsen kecambah nasional itu ada 19. Jadi kapasitas produksinya bisa banyak, tapi kebutuhannya sekarang kan sudah dibatasi pengembangan areal kelapa sawit, paling hanya replanting, peremajaan kelapa sawit yang itu sekitar mungkin 5%. 5% yang ini sempat digencarkan mau dipercepat replanting 500.000 hektar misalnya kan gitu. Nah itu kebutuhan kecambahnya berapa? Nah itu mungkin sekitar 71 juta, 70-80an juta gitu. Sementara produsennya sudah cukup banyak bisa memenuhi. Makanya yang jualan kecambah yang apa tadi itu bersaing ketat begitu. Kalau dulu tidak bersaing ketat, memang kebutuhannya tinggi gitu di lapangan. Jadi dari sejarah cerita-cerita yang dulu, makanya tidak heran banyak petani yang menanam kecambah kelapa sawit yang ilegitim, yang istilahnya ya tidak unggul gitu. Orang menyebut abal-abal dan sebagainya, ini sangat banyak yang ditanam. Dan luas kebun rakyat ini kan hampir separuhnya, bisa 46%, 47% ini kan rakyat sebagian besar itu. Karena ya dulu akses sulit mendapatkan kecambah itu, sekarang kan enggak, sekarang kan mudah mendapatkan akses bibit yang unggul. Sekarang kan mungkin hanya faktor jarak itu aja yang tidak tahu, tapi dengan media sosial, IT sekarang bisa terjangkau. Oleh karena itu ya sekarang ini di dalam medsos masih saya lihat masih banyak juga yang menawarkan tadi itu
bibit yang produksi sendiri, bikin sendiri gitu. Nah itu ini masih banyak yang coba-coba juga memproduksi sendiri. Jadi kan ya sekarang tergerus oleh informasi sana sini, ada medsos, ada apa ini ya sudah apa mulai berkurang ini apanya penjualan yang abal-abal ini. Oleh karena itu banyak yang telepon juga, apa nggak bisa kita itu diajari bikin kecambah gitu. Nah, itu pertanyaan ya untuk apa, aku bilang ya mau ada yang mau dipakai sendiri, ada yang dijual lagi, kenapa kami nggak boleh, katanya gitu. Jadi itulah latar belakang permintaan kecambah yang cukup tinggi itu dan membuat ya yang berjualan juga banyak gitu. Nah, jadi saya jelaskan, saya jawab, jadi aduh itu ada aturannya, nggak sembarangan nanti diatur begini-begini, ada perizinannya dan sebagainya. Itu bukan saya melemahkan yang mau bikin ini pribadi apa itu nggak bisa, bukan, tapi itu saya sampaikan aturan-aturan yang ada, baik secara saintifiknya, secara ilmiahnya maupun peraturan regulatornya gitu, regulasinya bagaimana itu. Jadi yang saya sampaikan pertanyaan tadi itu, tadi saya tanya alasannya untuk apa. Oh, itu mau ya biar meningkatkan diri tadi. Sekarang banyak gempuran dari produsen kecambah itu pada apa, mereka mau meningkatkan diri. Oh, ya, jadi itu saya sampaikan secara basic ilmiahnya maupun regulasinya, peraturan pemerintahnya kan gitu. Saya sampaikan, yaitu bukan saya jenggali, bukan gitu. Itu sulit dikerjakan kalau sendiri. Itu biasanya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan kan gitu. Karena banyak yang ini saya gambarkan membutuhkan keahlian-keahlian tertentu, semua bidang-bidang lini-lininya itu. Nah, selain fasilitas juga keahlian tadi yang ya kalau main sendiri sulit. Jadi perlu kita bedakan begini. Ini saya sampaikan, Pak, itu memproduksi benih itu beda-beda, masing-masing tanaman beda. Itu masing-masing tanaman beda. Padi beda, tanaman jeruk beda, tanaman tadi kelapa sawit beda, kopi, kakao beda-beda cara pemulia itu mengerjakannya. Ada yang bersifat generatif, ada yang bersifat vegetatif. Kan ada stek, lain lagi ada pakai kultur jaringan, pakai somatik embriogenesis kan gitu. Ada yang breeding klasik tadi, perkawinan. Jadi itu beda. Ya. Anggapannya kan selalu begini. Itu kalau ada pohon induknya bagus bisa diperbanyak begitu. Nah, ini ya itu terus kami dapatkan indukannya yang bagus, dibeli ditanam, anak-anaknya ditanam kan begitu. Ini kan asumsi umumnya, padahal kan nggak begitu. Jadi tadi saya sampaikan berbagai macam teknik perbanyakannya. Ya, ada yang vegetatif lebih mudah apa. Nah, nanti pada akhirnya itu memenuhi aturan di apa Kementerian Pertanian itu, makanya ada nanti sertifikasi benih gitu, bibit gitu kan, ada apa namanya ada bibit penjenis, ada labelnya nanti lain, bibit itu breeder seed misalnya, kemudian ada apa foundation seed, benih dasar, nah gitu, kemudian ada benih pokok, gitu, kemudian ada lagi benih sebar PS. Nah, di dalam benih sebar ini yang sering kita lihat itu dilabeli biru kan begitu. Ini kan aturan-aturan ini bagaimana dia dihasilkan berurutan, dan masing-masing komoditas berbeda yang patut dicatat di sini. Nah itu, jadi itu saya menjelaskan sekaligus regulasinya. Itu jadi khusus untuk kelapa sawit. Nah, ini kan ada pertanyaan tadi mau diajari, mau bikin kecambah katanya kan gitu. Itu juga saya sampaikan, bukan jenggali, tapi itu kan ya sulit. Jadi di kelapa sawit ini ya, yang sekarang resmi itu ada 19 ini, breeder itu juga tidak mudah menghasilkan tadi itu kecambah kelapa sawit. Jadi kecambah kelapa sawit ini banyak ditanya, ini DP, Dura kali Piscifera itu tenera, makanya
hasilnya kan yang bagus semua Tenera. Jadi itu hibrida perkawinan antara mamaknya yang bagus dipilih dan bapaknya itu Piscifera polonnya yang bagus juga. Nah, itu baru dikawinkan. Jadi ini hibrid, jadi tidak satu satu terus diturunkan itu terus ditanam gitu, bukan. Jadi setiap harus dikawinkan, ada tukang kadinya, tukang kawinnya itu. Jadi ingat ya, Dura sebagai mamanya, Piscifera sebagai polonnya bapaknya, dikawinkan ketemunya DP itu Tenera. Dan ini dijaga ketat, itu tadi ahlinya banyak, orangnya banyak, harus ada polinatornya yang manjat mamanya tadi, disungkup, disemprot sekian hari dengan polon ini, polonnya diperlakukan ini, nanti anaknya nggak boleh terkontaminasi oleh polon lain yang masuk, biasanya eladibius, makanya ditutup pakai bag gitu. Nah, itu saya menggambarkan secara sekilas saja bahwa itu tidak mudah gitu dikerjakan. Nah, jadi kan sama ditanya polonnya dari mana, kemudian duranya dari mana, sudah terpilih bukan. Nah, itu kan kadang masing-masing satu siklus itu membutuhkan waktu 15 tahun. Jadi tidak tanaman tahunan untuk diuji dan sebagainya itu. Nah, 15 tahun. Sistemnya banyak yang digunakan. Ini saya coba mendengarkan aja dari orang-orang breeder itu. Ada yang menggunakan FIPS, Family Individual Palm Selection. Ada yang menggunakan RRS, Reciprocal Recurrent Selection. Kan gitu. Jadi ya banyak orang yang berperan di situ, ahli-ahli di situ untuk menghasilkan siklus, tidak mudah. Nah, itu dari segi teknis ya, dari segi teknis nanti vegetasi dan sebagainya. Belum lagi nanti itu mau rilis varietas ya diawasi oleh regulasi tadi, diawasi oleh pemerintah, Kementerian Pertanian dalam ini, ada pelepasan varietas dan sebagainya kan gitu. Ini yang tidak mudah ya. Itu yang jawabannya. Nah, itu jawaban saya gitu. Jadi gini, kenapa nggak boleh atau itu karena sulitnya, maka tidak semua perusahaan yang perkebunan itu juga menghasilkan benih sendiri. Nah, itu jawabannya. Nah, kalau benih itu dengan sistem yang dikembangkan itu bisa sendiri, itu dari dulu yang nanam udah hampir 4 generasi 100 tahun. Kenapa nggak dari brondolannya aja diambil? Ini katanya udah bagus, dari brondolannya itu kan ditanam terus jadi itu. Kenapa itu sampai sekarang nggak dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan itu? Kalau sistem itu bagus, kayak gitu. Oh Pak, saya udah nanam sendiri, saya coba sendiri, bagus, hasilnya melebihi. Ya dites saja dengan itu, membandingkan apple to apple, luasannya sama, lokasinya sama, perawatannya sama, itu baru pembandingnya itu. Dan itu baru satu sampel. Jadi sampel yang mengatakan bahwa yang unggul itu lebih bagus ya banyak, yaitu yang namanya udah common sense, pengetahuan umum gitu. Jadi itulah alasan mengapa yang tanya itu terus saya kasih penjelasan seperti itu. Ya tidak mudah membuat kecambah itu. Kalau ngolahnya itu ya gampang, diberi karpet, dikupas, dicat-cat sendiri, itu enggak apa. Tapi yang benar lah, ini kan cerita yang benernya gitu. Cerita yang benernya gitu. Jadi itu ya yang tanya itu ya saya jawab seperti itu udah. Dan ya kalau belajar ya seperti itu, tapi udah praktekkan sesuai kaidah ilmiahnya maupun regulasinya begitu. Nah, itu yang bisa menjawab. Jadi lagi yang bertanya tadi, ya kalau mau jualan kecambah dengan cara yang betul, seperti jadi agen, jadi waralaba, pewaralaba gitu, sehingga memang bibit yang dijual itu secara resmi betul dan memang unggul begitu. Nah, jadi itu semua ada jalur-jalurnya sebagai penangkar bibit, nah itu ada. Itu saja pemirsa, mudah-mudahan ini bisa dapat dimengerti kenapa
membuat kecambah kelapa sawit itu sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Bukan ini mempersulit, bukan, itu supaya untuk menjamin kualitas dari kecambah kelapa sawit yang ada. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini bisa membantu menjawab pertanyaan dari para netizen kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.